Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan ujian tengah semester untuk mata kuliah Manajemen Risiko dan Kualitas Sistem Informasi. Saya Haryo Dwi Setiaputro, mahasiswa Prodi PJJ Sistem Informasi Universitas Libertas Asia dengan NIM 210.10.10.124 kelas SI 701. Baik, saya akan mulai dengan soal nomor 1. Jawabannya tentang proyek pemetaan manajemen risiko. Pada soal ini, saya mencoba untuk membuat proyek pemetaan manajemen risiko untuk PT Yogsoft. PT Yogsoft ini adalah sebuah perusahaan software house yang melayani klien untuk pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini ada 5 langkah ya, ada 5 langkah pemetaan manajemen risiko. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua identifikasi, kemudian analisis risiko, kemudian ada respon, dan yang terakhir ada monitoring dan kontrol. Untuk perencanaan ini, langkah yang perlu dilakukan adalah membentuk tim manajemen risiko, kemudian menetapkan ruang lingkup dan tujuan manajemen risiko, kemudian memilih metode dan teknik manajemen risiko, selanjutnya adalah menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Setelah tahap perencanaan, ada tahap identifikasi untuk mengidentifikasi semua risiko yang mungkin terjadi, kemudian mengidentifikasi penyebab dan dampak risiko, kemudian mengklasifikasikan risiko berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya. Dan yang ketiga adalah analisis risiko, yaitu melakukan analisis kuantitatif untuk menentukan nilai risiko, kemudian juga ada analisis kualitatif untuk menilai tingkat keparahan risiko. Selain itu ada tahap respon, yaitu mengembangkan strategi untuk mengelola risiko, kemudian menerapkan strategi pengelolaan risiko, dan melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas strategi pengelolaan risiko. Setelah itu ada tahap terakhir, yaitu monitoring dan kontrol untuk memantau risiko yang telah diidentifikasi, kemudian melakukan evaluasi efektivitas strategi pengelolaan risiko, dan kemudian melakukan penyesuaian strategi pengelolaan risiko jika diperlukan. Ya, pada perencanaan ini, tim manajemen risiko akan dibentuk oleh perwakilan dari berbagai departemen di perusahaan seperti IT, keuangan, pemasaran, dan operasional. Nah, ruang lingkup dan tujuan manajemen risiko akan ditetapkan berdasarkan kegiatan operasional perusahaan. Nanti metode dan teknik yang digunakan akan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Sumber daya yang dibutuhkan seperti anggaran dan tenaga ahli juga akan ditentukan pada tahap ini. Kemudian pada tahap identifikasi, nanti tim manajemen risiko PT Yogsoft akan melakukan brainstorming ya untuk mengidentifikasi semua risiko yang mungkin terjadi. Nanti risiko tersebut akan diidentifikasi berdasarkan kegiatan operasional perusahaan seperti pengembangan software, pemeliharaan software, dan dukungan teknis. Nah, penyebab dan dampak risiko juga nanti akan diidentifikasi untuk memahami lebih mendalam potensi risiko yang dihadapi perusahaan. Risiko-risiko tersebut nanti akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya untuk memudahkan proses analisis risiko. Kemudian di tahap analisis risiko, ini tim manajemen risiko PT Yogsoft akan melakukan analisis kuantitatif untuk menentukan nilai risiko. Analisis kuantitatif ini bisa dilakukan dengan berbagai metode ya, seperti analisis probabilitas, analisis sensitivitas, atau juga pakai analisis biaya manfaat. Tim manajemen risiko nanti akan melakukan analisis kualitatif untuk menilai tingkat keparahan risiko. Analisis kualitatif dapat dilakukan menggunakan berbagai metode, ya, analisis pohon keputusan, brainstorming, dan juga pakai matriks risiko. Kemudian di tahap respon, tim manajemen risiko akan mengembangkan strategi untuk mengelola risiko. Bisa berupa strategi mitigasi, strategi transfer, atau penerimaan. Mitigasi itu adalah untuk mengurangi terjadinya risiko atau mengurangi dampak risiko jika terjadi. Sedangkan strategi transfer itu adalah untuk memindahkan risiko kepada pihak lain seperti asuransi. Strategi penerimaan itu adalah strategi untuk menerima risiko dan tidak melakukan tindakan apapun untuk mengelolanya. Pada tahap monitoring dan kontrol, tim manajemen risiko PT Yogsoft akan memantau risiko yang telah diidentifikasi. Risiko-risiko tersebut akan dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa risiko itu masih bisa dikelola dengan efektif.
Evaluasi efektivitas strategi pengelolaan risiko juga akan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa strategi tersebut masih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Penyesuaian strategi pengelolaan risiko bisa dilakukan jika diperlukan. Berikutnya adalah soal yang kedua tentang analisis manajemen risiko dari PT Yogsoft tadi. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis risiko yang sudah dilakukan, ini adalah risiko utama yang bisa timbul pada PT Yogsoft. Yang pertama adalah risiko keamanan cyber ya. Risiko keamanan cyber ini merupakan risiko yang paling signifikan bagi PT Yogsoft. Karena perusahaan ini bergerak di bidang pengembangan software, jadi sehingga data dan sistem informasinya itu bisa menjadi target empuk bagi para peretas. Risiko keamanan cyber itu bisa menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, bahkan kehilangan pelanggan. Risiko yang kedua adalah risiko kegagalan proyek. Ini juga merupakan risiko yang signifikan bagi PT Yogsoft. Perusahaan ini sering mengerjakan proyek pengembangan software dengan deadline yang ketat. Risiko kegagalan proyek juga bisa menyebabkan kerugian seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Risiko yang ketiga adalah risiko kehilangan pelanggan. Ini adalah risiko yang terjadi karena berbagai faktor seperti persaingan yang ketat, ya, perubahan kebutuhan pelanggan, atau kesalahan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Risiko kehilangan pelanggan ini bisa menyebabkan penurunan pendapatan dan keuntungan perusahaan. Berikutnya adalah langkah-langkah spesifik ya yang bisa diambil untuk mengelola risiko tersebut. Untuk risiko keamanan siber, kita bisa lakukan audit keamanan siber secara berkala, kemudian meningkatkan kesadaran keamanan siber bagi karyawan, kemudian juga mengimplementasikan teknologi keamanan siber yang memadai. Untuk risiko kegagalan proyek, langkah-langkah yang bisa diambil adalah yang pertama melakukan perencanaan dan pengelolaan proyek yang lebih baik, kemudian melakukan pengelolaan risiko proyek yang lebih baik, kemudian membangun tim proyek yang kompeten. Untuk langkah-langkah menghindari risiko kehilangan pelanggan adalah melakukan riset pasar dan analisis pesaing secara berkala, kemudian mengembangkan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Jadi seperti itu tadi, implementasi langkah-langkah itu akan membantu PT Yogsoft untuk mengurangi risiko-risiko yang dihadapi dan meningkatkan keandalan dan keamanan sistem informasi perusahaan, serta bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Berikutnya saya akan membahas tentang soal nomor 3, yaitu rencana manajemen risiko untuk PT Teknologi Cerdas. Jadi berdasarkan informasi yang diberikan, PT Teknologi Cerdas itu menghadapi sejumlah risiko dalam implementasi sistem informasi terintegrasi. Ya, yang pertama, risiko kegagalan implementasi ini bisa karena berbagai faktor seperti kurang perencanaan, kesalahan desain atau implementasi sistem, atau perubahan kebutuhan bisnis yang tidak bisa diantisipasi. Ini bisa menyebabkan kerugian yang bermacam-macam ya, secara finansial, operasional, atau reputasi menjadi buruk. Kemudian ada risiko keamanan data, ini bisa terjadi karena kebocoran data, serangan siber, atau penyalahgunaan data. Risiko ini bisa menyebabkan kerugian finansial, pelanggaran privasi, atau kehilangan kepercayaan dari pelanggan atau mitra. Kemudian ada risiko kesalahan data dan ketergantungan pada sistem. Ini bisa terjadi karena kesalahan manusia, kesalahan sistem, atau perubahan data yang tidak terkontrol. Risiko ini bisa menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, ketidakakuratan data, atau gangguan operasional. Kemudian risiko keterlambatan implementasi. Ini bisa terjadi karena berbagai faktor seperti perubahan kebutuhan bisnis, kendala teknis, atau persetujuan yang tidak tepat waktu. Risiko ini bisa menyebabkan kerugian finansial, gangguan operasional, atau hilangnya kesempatan. Nah, berikutnya ini adalah rekomendasi langkah-langkah manajemen risiko yang bisa diambil oleh PT Teknologi Cerdas untuk mengurangi dampak dan frekuensi risiko-risiko yang telah diidentifikasi tadi. Yang pertama, risiko kegagalan implementasi. Kita bisa melakukan rencana yang matang dan komprehensif. Kemudian melakukan analisis risiko yang menyeluruh. Kemudian mengembangkan strategi mitigasi risiko yang efektif. Dan yang terakhir, melakukan uji coba sistem secara menyeluruh. Kemudian untuk risiko keamanan data, kita bisa melakukan langkah-langkah mengembangkan kebijakan dan prosedur keamanan data yang ketat,
kemudian melakukan pelatihan keamanan data bagi karyawan, kemudian menggunakan teknologi keamanan data yang mutakhir, dan yang terakhir melakukan audit keamanan data secara berkala. Untuk risiko kesalahan data dan ketergantungan pada sistem, kita bisa melakukan langkah-langkah, membangun sistem dengan desain yang aman dan andal, kemudian melakukan kontrol data yang ketat, mengembangkan proses bisnis yang efisien, kemudian melakukan pelatihan bagi karyawan untuk menggunakan sistem dengan benar. Untuk risiko keterlambatan implementasi, kita bisa menghindarinya dengan cara mengembangkan jadwal implementasi yang realistis, kemudian melakukan komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan, kemudian mengelola perubahan secara efektif. Ya, untuk pemantauan dan evaluasi, untuk memastikan efektivitas langkah-langkah manajemen risiko yang telah diambil, PT Teknologi Cerdas perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pemantauan bisa dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi terkait risiko seperti laporan pelanggaran keamanan data, jumlah kesalahan data, atau kemajuan implementasi sistem. Evaluasi bisa dilakukan dengan membandingkan hasil pemantauan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk pertimbangan etika, dalam pengambilan keputusan manajemen risiko, PT Teknologi Cerdas perlu mempertimbangkan aspek etika. Hal ini penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah manajemen risiko yang diambil tidak menimbulkan dampak negatif bagi pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, ataupun mitra. Ini adalah beberapa pertimbangan etika yang bisa dipertimbangkan oleh PT Teknologi Cerdas. Yang pertama adalah prinsip keadilan, ya, perlu memastikan bahwa langkah yang diambil adil bagi semua pemangku kepentingan. Ini bisa dilakukan dengan melibatkan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan informasi yang transparan. Kemudian ada prinsip kehati-hatian. PT Teknologi Cerdas perlu mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi kepentingan para stakeholders. Ini bisa dilakukan dengan analisis risiko yang menyeluruh dan mengembangkan strategi mitigasi risiko yang efektif. Kemudian yang ketiga ada prinsip transparansi. Jadi PT Teknologi Cerdas perlu memberikan informasi yang transparan kepada pemangku kepentingan tentang risiko yang dihadapi dan langkah-langkah manajemen risiko yang diambil. Ini penting untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas perusahaan. Dengan menerapkan rencana manajemen risiko yang komprehensif dan mempertimbangkan aspek etika, nanti PT Teknologi Cerdas bisa mengurangi dampak dan frekuensi risiko yang dihadapi dalam implementasi sistem informasi terintegrasi. Ini akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya secara efektif dan efisien. Untuk soal nomor 4 adalah pembahasan tentang manajemen risiko dalam COVID-2019. COVID atau Control Objective for Information and Related Technology adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang bisa membantu auditor, user, dan manajemen untuk menjembatani gap antara risiko dan bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah teknis IT. COVID 2019 ini adalah evolusi dari versi sebelumnya yaitu COVID-5. Untuk domain kontrol objektif yang ada pada COVID 2019 ada 5 ya. Yang pertama ada EDM, Evaluate, Direct, and Monitor. Kemudian ada APO yaitu Align, Plan, and Organize. Kemudian ada BAI, Build, Acquire, and Implement. Kemudian ada DSS, Delivery, Service, and Support. Kemudian ada juga MEA, yaitu Monitoring, Evaluate, and Assess. Nah, sebelum mengimplementasikan COVID 2019, kita perlu lakukan mapping alignment goal untuk mengetahui penyelarasan antara tujuan perusahaan terhadap COVID 2019. Nah, selain itu juga dilakukan enterprise goal mapping untuk mengetahui antara tujuan perusahaan dari 4 perspektif, yaitu finansial, internal, customer, dan learning and growth terhadap COVID 2019. Bila ditinjau dari sisi manajemen risiko, kita bisa lihat pada domain APO tadi ya, APO yaitu Align, Plan, and Organize. Tepatnya pada APO 12 atau Manage Risk. APO 12 itu berusaha untuk mengintegrasikan manajemen risiko dan perusahaan terkait INT dengan manajemen risiko perusahaan atau IRM secara keseluruhan
dan menyeimbangkan biaya dan manfaat dari pengelolaan risiko perusahaan terkait INT. APO 12 ini memiliki 6 kontrol objektif, yaitu yang pertama adalah APO 12.01 Collect Data, yaitu mengumpulkan data terkait risiko teknologi informasi melalui audit internal, analisis kejadian keamanan, dan pemantauan kegiatan perusahaan. Kemudian ada IPO 12.02 yaitu Analyze Risk, yaitu menganalisis data risiko dengan menggunakan metode seperti SWOT atau Quantitative Risk Assessment atau QRA untuk menilai tingkat risiko. Kemudian ada IPO 12.03 yaitu Maintain a Risk Profile, atau membuat dan memelihara profil risiko organisasi untuk memberikan pandangan menyeluruh tentang ancaman dan peluang yang dihadapi. Kemudian ada IPO 12.04 yaitu Articulate Risk, yaitu menyampaikan informasi risiko kepada pemangku kepentingan melalui laporan risiko yang jelas dan komunikasi efektif. Kemudian ada IPO 12.05 yaitu Define a Risk Management Action Portfolio, yaitu menetapkan dan melaksanakan portofolio tindakan manajemen risiko termasuk langkah mitigasi dan respon terhadap risiko yang diidentifikasi. Kemudian IPO 12.06 yaitu Respond to Risk, yaitu mengembangkan rencana tanggap darurat dan rencana pemulihan bisnis untuk mengurangi dampak risiko dan memastikan kelangsungan operasional. Yaitu tadi 1-4 dan nomor 5 adalah rangkuman presentasi sesi 1 dan 7 1-7 yang telah dilakukan oleh kawan-kawan. Untuk rangkuman sesi 1 yaitu yang dilakukan oleh kelompok 9 membahas tentang peranan audit sistem informasi bagi kinerja perusahaan masa kini. Nah, perkembangan teknologi saat ini itu menjadi kebutuhan vital bagi dunia bisnis. Jadi perusahaan yang bergantung pada teknologi informasi perlu kinerja sistem dan infrastruktur IT yang handal dan efisien. Nah, audit sistem informasi ini memiliki peran penting dalam membantu manajemen mengevaluasi pengendalian dan mengetahui kelemahan pada pengendalian tersebut. Nah, audit sistem informasi itu juga bisa menghindari penyelewengan atau kesalahan dari fungsi perusahaan dan juga bisa memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Untuk audit sistem informasi ini adalah aktivitas yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja perusahaan. Audit sistem informasi juga memerankan peran penting dalam memberikan jaminan berkaitan dengan manajemen risiko. Nah, tujuannya adalah yang pertama evaluasi keamanan sistem informasi, identifikasi risiko keamanan dan kebijakan internal, meningkatkan proses dan sistem, kemudian identifikasi kelemahan dan memberikan solusi untuk meningkatkan efektivitas operasional, mencegah kecurangan dan penipuan, serta melindungi data dan privasi. Nah, sistem informasi yang efektif akan mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik. Sistem informasi yang efisien akan menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Berikutnya adalah rangkuman untuk sesi kedua, yaitu kelompok 10, tentang identifikasi dan pengukuran risiko. Nah, identifikasi dan pengukuran risiko ini adalah proses penting yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola risiko. Identifikasi risiko ini bertujuan untuk mengetahui risiko yang dihadapi perusahaan, sedangkan pengukuran risiko bertujuan untuk mengetahui tingkat keparahan risiko dan dampaknya terhadap perusahaan. Untuk metode proses identifikasi risiko itu bisa dilakukan dengan berbagai teknik ya. Yang pertama dengan metode laporan keuangan, bisa juga dengan analisis flowchart kegiatan dan operasional perusahaan, bisa juga analisis kontrak, bisa juga dari catatan statistik kerugian dan laporan kerugian perusahaan, kemudian bisa juga dari survei atau wawancara terhadap manajer. Nah, teknik pengukuran risiko dapat dipilih sesuai dengan karakteristik risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Beberapa teknik pengukuran risiko yang umum digunakan itu adalah yang pertama matriks frekuensi kerugian, yang kedua probabilitas kematian, kemudian probabilitas terkena penyakit dan analisis skenario. Untuk evaluasi risiko bisa dilakukan dengan metode 2 dimensi yaitu frekuensi dan signifikansi. Frekuensi menunjukkan seberapa sering risiko itu terjadi, sedangkan signifikansi menunjukkan seberapa besar dampak risiko tersebut terhadap perusahaan. Kemudian untuk rangkuman sesi ketiga yaitu kelompok 13 tentang pengendalian risiko.
Pengendalian risiko ini adalah proses yang penting untuk dilakukan perusahaan untuk meminimalisir risiko yang bisa terjadi, bisa dengan berbagai pendekatan sesuai dengan karakteristik risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, pada presentasi ini dijelaskan bahwa pengendalian risiko itu adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko. Nah, fokus pengendalian risiko ini bisa difokuskan pada usaha untuk mengurangi kemungkinan atau probability yang muncul dan mengurangi keseriusan atau severity dari entitas risiko tersebut. Waktu untuk pengendalian risiko bisa ada 3 tahapan, yaitu sebelum, selama, dan sesudah risiko itu terjadi. Ini adalah beberapa contoh pendekatan pengendalian risiko. Yang pertama adalah menghindari risiko, yaitu menghindari kegiatan atau aktivitas yang bisa menimbulkan risiko. Misalnya perusahaan bisa menghindari melakukan ekspansi ke negara yang berisiko tinggi. Kemudian mengendalikan risiko yaitu mengurangi kemungkinan atau keparahan dari risiko yang terjadi. Misalnya perusahaan bisa menerapkan kebijakan keamanan yang ketat untuk mengurangi risiko pencurian. Kemudian memindahkan risiko yaitu mengalihkan risiko ke pihak lain. Misalnya perusahaan bisa membeli asuransi untuk memindahkan risiko kerugian akibat kebakaran atau bencana alam. Berikutnya adalah rangkuman sesi 4 yaitu kelompok 11 yang membahas tentang konsep pengendalian risiko dan ruang lingkup pemasaran. Pengendalian risiko itu adalah proses identifikasi, analisis, dan mengendalikan risiko. Ya, ada 2 pendekatan pengendalian risiko, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif ini menggunakan deskripsi naratif dan kualitatif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko. Ini cocok untuk risiko yang sulit untuk diukur secara kuantitas ya, seperti reputasi, risiko sosial, atau risiko politik. Kemudian ada juga kuantitatif, yaitu menggunakan data numerik untuk menganalisis dan mengendalikan risiko. Ini cocok ya untuk yang bisa dihitung seperti risiko finansial, operasional, atau risiko teknologi. Kemudian ada lagi yang namanya risiko pemasaran, yaitu risiko yang bisa mengganggu kegiatan pemasaran perusahaan. Risiko pemasaran bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kondisi pasar, perubahan perilaku konsumen, atau persaingan yang semakin ketat. Perusahaan ini bisa melakukan berbagai upaya untuk mengelola risiko pemasaran, seperti melakukan riset pasar secara berkala untuk memahami kondisi pasar, kemudian mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, kemudian membangun hubungan yang baik dengan konsumen, kemudian melakukan promosi yang efektif. Dengan mengelola risiko pemasaran secara efektif, perusahaan bisa meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan pemasarannya. Berikutnya adalah rangkuman sesi 5, yaitu kelompok 2, tentang perencanaan audit dengan COVID-5. Dalam presentasi ini dibahas tentang COVID-5 yang merupakan framework untuk manajemen risiko dan kualitas sistem informasi. Audit itu sendiri adalah evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk oleh auditor yang kompeten, objektif, dan independen. Audit internal itu menjadi elemen krusial dalam manajemen perusahaan modern, berperan sebagai kontrol untuk memastikan ketaatan dan pencapaian tujuan. Tata kelola teknologi informasi ini adalah serangkaian proses, kebijakan, dan praktik yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan penggunaan TI dalam organisasi. COVID-5 sebagai framework digunakan untuk audit tata kelola TI dengan fokus pada manajemen risiko. Manfaat tata kelola IT termasuk mendapatkan kepercayaan dari stakeholder, mengidentifikasi risiko, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan. COVID-5 memiliki prinsip-prinsip, domain, dan proses-proses yang mencakup area governance atau tata kelola dan manajemen. Manajemen risiko dalam tata kelola TI melibatkan identifikasi, analisis, pemeliharaan profil risiko, komunikasi risiko, dan definisi portofolio tindakan manajemen risiko. COVID-5 juga mengandung domain APO atau Align, Plan, and Organize yang mencakup strategi dan taktik serta domain DSS atau Delivery, Service, and Support yang berkaitan dengan kinerja aplikasi pada sistem TI. Framework ini juga memiliki domain lain seperti BAI, seperti Build, Acquire, and Implement. Kemudian ada MEA, yaitu Monitor, Evaluate, and Assess, yang berfokus pada pembangunan TI dan pengawasan. Untuk domain APO 12 yang berkaitan dengan
manajemen risiko, terdapat langkah-langkah seperti mengumpulkan data terkait risiko, menganalisis risiko, memelihara profil risiko, mengkomunikasikan risiko, dan mendefinisikan portofolio tindakan manajemen risiko. Proses ini melibatkan identifikasi data risiko, analisis risiko untuk mendukung keputusan, pemeliharaan profil risiko, komunikasi risiko kepada stakeholders, dan pengelolaan tindakan untuk mengurangi risiko. Berikutnya adalah rangkuman untuk sesi 6, yaitu kelompok 12, yang membahas tentang risiko keuangan dan risiko kredit. Nah, risiko keuangan ini adalah risiko yang bisa menimbulkan kerugian finansial, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, berdasarkan sifatnya, risiko keuangan itu bisa menjadi risiko murni dan spekulatif. Biasanya risiko murni ini menimbulkan kerugian, sedangkan spekulatif bisa menimbulkan kerugian atau keuntungan. Berdasarkan cakupannya, risiko keuangan bisa jadi risiko khusus dan fundamental. Risiko khusus hanya mempengaruhi individu atau kelompok tertentu, sedangkan risiko fundamental bisa mempengaruhi seluruh masyarakat atau perekonomian secara keseluruhan. Risiko kredit adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau gagal bayar dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya. Bisa terjadi pada berbagai jenis kredit seperti kredit kendaraan, kredit usaha, ataupun kredit konsumtif. Nah, berdasarkan objeknya, risiko kredit bisa dibagi menjadi sovereign credit risk, corporate credit risk, dan retail customer credit risk. Sovereign credit risk itu adalah yang berhubungan dengan kemampuan negara untuk melunasi utangnya, sedangkan corporate credit risk itu terjadi ketika perusahaan atau bisnis tidak memiliki kemampuan untuk membayar pinjamannya tepat waktu. Dan kemudian adalah retail consumer credit risk, adalah risiko kredit yang berkaitan dengan ketidakmampuan nasabah perorangan gagal dalam membayar cicilan kreditnya pada saat jatuh tempo. Untuk mitigation risiko bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain adalah asuransi, investasi, dan manajemen risiko. Asuransi adalah pengalian risiko kepada pihak lain dengan membayar premi. Investasi adalah menempatkan dana pada instrumen investasi yang memiliki risiko yang lebih rendah. Kemudian manajemen risiko adalah upaya untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko. Kemudian untuk rangkuman sesi ke-7 yang dibawakan oleh kelompok 8 mengenai analisis diversifikasi asuransi. Nah, asuransi itu adalah kontrak perjanjian antara yang diasuransikan dan perusahaan asuransi, di mana perusahaan asuransi bersedia memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh pihak yang diasuransikan. Prinsipnya terdiri dari prinsip insurable interest, prinsip utmost good faith, prinsip subrogation, dan prinsip contribution. Manfaat asuransi antara lain memberikan keamanan, meningkatkan efisiensi perusahaan, menjadi dasar pemberian kredit, dan alat penabung. Biaya asuransi terdiri dari premi asuransi, biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya penarikan, penembusan polis, pengelolaan dana investasi, dan pajak. Kemudian dibahas juga tentang diversifikasi asuransi, yaitu strategi yang dilakukan perusahaan untuk menambah atau mengembangkan produk asuransi yang berbeda-beda. Tujuan diversifikasi asuransi ini adalah untuk mengurangi risiko kerugian akibat ketergantungan pada satu produk asuransi saja, serta meningkatkan pangsa pasar dan keuntungan perusahaan asuransi. Nah, jenis-jenisnya antara lain diversifikasi konsentrasi, diversifikasi horizontal, dan diversifikasi konglomerat. Kemudian ada reasuransi, itu adalah proses di mana perusahaan asuransi mengalihkan sebagian atau seluruh risiko yang ditanggungnya kepada perusahaan lain yang disebut reasuradur. Tujuan reasuransi adalah untuk mengurangi beban perusahaan asuransi dalam membayar klaim nasabah, meningkatkan kapasitas pertanggungan, menghilangkan ketidakpastian, dan meningkatkan kepercayaan. Unsur-unsur reasuransi antara lain penanggung, tertanggung, perjanjian, premi, risiko, dan klaim. Prinsip-prinsip reasuransi antara lain prinsip utama, prinsip follow the fortunes, prinsip follow the settlement, prinsip net retention, dan prinsip respect for social policy. Kesimpulannya, diversifikasi asuransi, reasuransi merupakan strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk meningkatkan kinerjanya. Diversifikasi asuransi bisa mengurangi risiko kerugian, reasuransi bisa meningkatkan kapasitas pertanggungan, dan asuransi fintech juga bisa meningkatkan pengalaman pelanggan dan cakupan risiko.
Baik, sekian presentasi dari saya untuk ujian tengah semester mata kuliah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.